Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Akbar Auluddin. Saya lahir di Makassar pada 6 Januari 2004. Umur saya sekarang 18 tahun. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi angkatan 2022. Jadi sedikit cerita tentang saya biasa dipanggil Akbar itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar. Dan kalau di lingkungan di rumah, saya biasa dipanggil Bob oleh bapak saya ataupun ibu saya. Dan saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya yang bernama Andi Mufli Auluddin, ayah saya bernama almarhum Dr. Andas Haji Auluddin, dan ibu saya bernama Andi Nisbah. Adapun hobi saya yaitu olahraga dan fotografi. Adapun tujuan dari lifespan ini yaitu untuk pemenuhan tugas akhir psikologi perkembangan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, itu biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan dan 10 hari. Sewaktu saya di dalam rahim ibu saya, pada saat itu ia mengandung selama kurang lebih 9 bulan, dan itu pula pada saat saya berada di dalam rahim ibu saya, ia mengatakan dulunya saya itu sangat aktif dalam sehari, selalu menendang perut ibu saya sehingga membuat ibu saya ketawa, dan bapak saya juga sangat kaget sekaligus ketawa juga. Pada saat ibu saya mengidam, ia selalu mau makan sate kambing langganan di daerah Petarani dengan 2 tusuk dan habiskan makanan itu sendiri sampai bapak saya panik takut ibu saya muntah makan sebanyak itu. Adapun teori yang digunakan itu Jean Piaget. Teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang berupa teori kognitif. Fokus dari teori ini sendiri adalah pola pikir individu, di mana beliau mengungkapkan bahwa seorang anak memiliki cara pikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pada teori ini juga proses berpikir dari individu menjadi pertimbangan penting sebagai aspek menentukan cara pandang untuk memahami dunia ini dari seseorang. Terdapat beberapa tahapan yang diberikan oleh teori ini sebagai berikut. Pertama, sensi motor 0-2 tahun, pre-operasional 2-6 tahun, concrete operational stage 7-11 tahun, formal operational stage 12 tahun sampai hingga dewasa. Tahap pertama, sensory motor stage. Tahap ini terjadi ketika seorang anak berumur 0 bulan hingga 2 tahun. Pada tahap ini, pengetahuan yang saya miliki terbatas oleh persepsi sensor seperti melihat, mendengar, dan aktivitas motoriknya saja seperti menggapai, menyentuh. Pada saat itu, pemahaman saya bahwa ada objek dan peristiwa terjadi secara alami dari tindakan saya sendiri. Seperti ibu saya meletakkan mainan di bawah selimut, saya tahu bahwa mainan yang biasa saya lihat itu menghilang dan saya pada saat itu mencarinya. Selanjutnya tahap kedua, pre-operational stage. Pada tahap kedua ini, pemikiran saya pada saat itu sebelum operasional kognitif. Artinya saya belum bisa menggunakan logika atau memisahkan ide atau pemikiran. Selama di tahap ini secara mental saya bisa mempresentasikan peristiwa dan objek, dan juga mulai belajar untuk menggunakan bahasa tanpa memahami konsep logika. Pada tahap ketiga itu konkret operasional. Di tahap ketiga ini saya mulai memahami konsep atau cara berpikir logis, namun masih belum dapat memahami konsep abstrak dan juga hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Seperti contohnya pada burung itu, saya waktu itu hanya mengetahui dia itu adalah burung karena itu adalah objek fisiknya, dan saya pada saat itu saya belum tahu burung ini berasal dari mana dan besarnya di mana, karena itu adalah konsep abstraknya. Tahap keempat yaitu formal operational stage. Di tahap keempat ini saya memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan berimajinasi ide yang ada di kepala saya, dan saya juga sudah bisa melakukan perhitungan matematika, berpikir kreatif, penalaran abstrak, dan juga membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Pada waktu itu saya juga rajin untuk naik menjawab soal yang diberikan oleh guru saya dan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya, sehingga saya masuk dalam 5 besar murid berprestasi waktu itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.